Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas, hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke 110 sampai 112. Ini temanya masih tentang keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum. Ini lebih kepada siapa yang menzalimi diri sendiri kemudian bertobat, niscaya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala kebaikan Allah bukakan untuk kita, hati kita, pikiran kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid din wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-110 halaman 96, wa may ya'mal. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah. Thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an. Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an
faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Satu ayat lagi, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifah walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifah لهم طائفة منهم أن يضلوك لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. Itu nun sukun berjumpa dengan huruf ta atau masuk dalam kategori huruf ikhfa ditahan sebelum waqaf. Malam takun ta'lam, sama-sama. Malam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pak Mandra, diulangi 3 ayat aja sampai akhir. Wa may ya'mal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yaslim nafsahu thumma yastaghfirullah yastaghfirillah yajidillah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Baik, itu kita ingat-ingat pelajaran tajwid. Kalau sebelum kata Allah, kata apa? Allah. Itu di kasroh, maka lamnya Allah itu dibaca tipis. Bismillah yastaghfirillah, bukan Allah. Jadi kalau sebelum lafaz Allah itu harokatnya kasroh, itu dibaca tipis, tarkik istilahnya itu. Bismillah bukan bismillah, thumma yastaghfirillah bukan thumma yastaghfirillah. Coba diulangi lagi Pak Mandra. Thumma yastaghfirillah. Thumma yastaghfirillah yajidillahi ghafurar. Thumma yastaghfirillah. Summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima.
Wa may yahsib isman fa innama yahsibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Allah sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Ayat ini masih satu paket tentang perintah untuk berbuat adil dalam menetapkan suatu putusan hukum. Nah, agama Islam adalah agama yang tidak ada masalah kecuali ada solusinya, Mas Toto. Jadi Tumah, ceritanya kemarin kan Tumah nyolong baju perang, kemudian baju perang itu ditaruh di rumahnya orang Yahudi. Kemudian Tumah dan keluarganya menghadap kepada Rasulullah menuduh bahwa menimpakan tuduhan, melemparkan tuduhan bahwa si pelaku itu adalah orang Yahudi. Secara kenyataan itu adalah dalam urusan dunia harus sesuai dengan fakta. Namun kenyataannya, hakikatnya yang nyolong itu adalah Tumah sendiri. Kalau di dalam Al-Quran disampaikan cerita seperti ini, Mas Toto, nanti akan terulang lagi. Akan apa? Jadi lempar batu sembunyi tangan. Jadi dia mengerjakan dosa malah cuci tangan, dosanya dilimpahkan atau diarahkan kepada orang lain. Kan banyak tuh para koruptor atau orang bersih tidak sangkut paut apa-apa, namun tiba-tiba kena tuduhan korupsi. Ya Pak Aris ya, itu betapa banyak orang-orang hebat di negeri ini masuk kabinet, waduh, hancur karirnya. Berprestasi mulai dari SMP ranking 1, SMA ranking 1, kuliah S1, S2 kumlot, doktornya juga istimewa, masuk kabinet, wassalam. Benar apa enggak? Banyak pribadi-pribadi yang seperti itu. Kenapa? Ya memang dunia seperti itu. Benar enggak Pak Haji? Nah, lalu bagaimana kita yang sudah mendapatkan informasi pengertian Al-Quran, petunjuk dari Allah, ya makanya harus hati-hati. Pun seandainya ada saudara kita yang sudah melakukan kesalahan, solusinya adalah ayat yang ke-110 ini, Mas Tonton. Ayo. Wa may ya'mal, dan siapa yang berbuat su'a, kejahatan yang merugikan orang lain, au ya'lim, atau dia menzolimi nafsahu, dirinya sendiri, summa, kemudian yastaghfirillah, dia memohon ampunan Allah, yazidillahi, dia akan mendapati Allah Ghafurur Rahima, Ghafuran, Maha Pengampun, Rahima, Maha Kekal kasih sayangnya. Pas banget ini, pas banget dengan tema kultum, masalah taubat. Ini ayatnya kan ayat minta ampun, Mas Wawan. Benar apa enggak Mas Wawan? Minta ampun. Sebesar apapun dosa, selama dia mau bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan ampunan kepada yang bersalah, dengan catatan taubatnya harus dengan sungguh-sungguh alias taubatan nasuha. Nah kita bagaimana untuk bertaubat? Apa harus nunggu korupsi dulu Mas Toto? Masya Allah, nunggu korupsi baru bertaubat? Ya enggak lah. Lalu tingkatan taubat itu bertingkat-tingkat. Tidak menzolimi orang lain, kadang kita menzolimi diri sendiri, ya kan? Tidak menzolimi diri sendiri, kita nanti ada tingkatan-tingkatan taubat, itu nanti saya sampaikan pada kultum Mas Toto. Nah, insya Allah ada tingkatan taubat. Menzolimi orang lain itu kan dosa besar. Udahlah berdosa kepada Allah, dosa sama orang lain.
Ini nggak dosa kepada Allah, nggak dosa sama orang lain, tapi dosa sama diri sendiri. Nah, bentuknya dosa terhadap diri sendiri bagaimana? Menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri waktunya sholat nggak sholat, itu merugikan diri sendiri apa itu? Nah itu nanti kesono kita kaji bersama. Lanjut Mas Lotya, ayat 111. Wa may ya'sib, dan siapa yang mengerjakan isman, dosa, fa innama, maka sungguh hanyalah ya'sibuhu, dia mengerjakannya untuk kesulitan, ala nafsih, atas dirinya sendiri. Jadi dosa itu bikin sumpah, bikin apa Mas Toto? Sumpah. Bikin mempersulit diri sendiri, itu pasti. Lalu kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan mempermudah diri kita dan urusan kita. Diingat-ingat itu, ya. Kalau kita berbuat baik kepada siapapun, kebaikan itu akan balik kepada diri kita sendiri. Sebaliknya ketika kita berbuat dosa, dosa itu akan menyulitkan terhadap si pelaku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ingin sukses gampang, jangan lakukan dosa, selesai. Dimudahkan semua urusan. Dimudahkan semua urusan. Lanjut Mas Toto. Wa kana Allah, dan dia adalah Allah, aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Baik. Jadi maksud daripada Allah maha mengetahui, yakni mengetahui apa yang ada pada hati seorang hamba ketika dia melakukan taubat. Ketika melakukan apa? Sungguh-sungguh itu Allah maha mengetahui. Gak perlu diproklamirkan aku sudah bertaubat gini. Gak usah. Kalau mau bertaubat itu bertaubat kepada Allah, gak usah dipamer-pamerin kepada manusia. Yang ditunjukkan itu perilakunya aja. Gak usah ngomong aku sudah bertaubat dan lain sebagainya. Nah, Allah maha mengetahui siapa yang bertaubat. Hakiman, maha bijaksana, maksudnya adalah hikmah daripada kebijaksanaan Allah menerima taubat dari seorang hamba dan tidak menimpakan hukuman dosa. Hukuman apa? Hukuman dosa. Seandainya dosa itu dihisab di dunia Mas Toto, di mana? Di dunia, selesai itu. Baik, kita kaji surah silahkan dibuka. Ini hikmahnya Allah, kebijaksanaannya Allah. Halaman 440. Halaman 440. Halaman 440. Ini bentuk kebijaksanaan Allah. Ada orang berdosa nggak segera dihukum, apalagi kalau bertaubat dilupain tuh dosanya sama Allah, dimaafkan. Baris paling atas itu Pak, itu akhir dari surah Fatir itu. Nah, di atasnya Yasin itu, di atasnya Yasin, paling atas itu halaman 440. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu, walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka ala dhahriha min dabbah, ma taraka ala dhahriha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, fa idza jaa ajaluhum, fa idza jaa ajaluhum
fa innallaha kana bi'ibadihi basira fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Rasulullah berkata, walau dan jikalau yu'akhidhullahu, Allah menghukum manusia bima, karena apa kemaksiatan yang kasabu mereka telah kerjakan, mataroka, maka tidak Allah meninggalkan, ala dhahriha, di atas permukaan bumi, min dabbatin, dari binatang melata apapun, walakin, akan tetapi, yuakhiruhum, dia mengakhirkan azab mereka, ila, sampai, izalin, pada waktu musamma, dan yang ditentukan, hari kiamat. Stop. Seandainya Allah mau menghukum manusia karena dosanya, habis gak ada penghuni di muka di bumi. Ya Allah, ini karena kebijaksanaan Allah. Gak masih ditunda. Seandainya mau bertobat, dimaafkan, dikasih kesempatan lagi, berdosa lagi, minta ampun, dimaafin lagi, terus sampai berpuluh-puluh tahun, Mas Toto. Kayak gitu. Betapa baiknya Allah. Betapa apa? Betapa baiknya Allah. Masya Allah, kita di kantor perusahaan aja melakukan satu kesalahan, kasih SP, terus kesalahan lagi SP2, kesalahan lagi SP3, kesalahan 4 kali ya sudah PHK. Nah kita untung gak di PHK sama Allah. Kalau di PHK sama Allah gimana Mas Toto? Ya Allah, ya Mas Wawan ya. Seandainya Allah menghukum manusia karena dosa yang telah mereka kerjakan, niscaya tidak ada satu binatang melata pun, termasuk manusia, makhluk bergerak di atas bumi itu nggak ada. Namun karena kebijaksanaan Allah, kemahaampunan Allah, siksanya itu diakhirkan sampai yaumil kiamat. Itu pun kalau dia bertobat, siksanya nggak jadi diberikan. Ya Allah, lanjut Mas Toto. Fa'idza jaa, maka ketika telah datang, azaluhum, ajal, waktu kematian mereka, fa'inna, maka sungguh Allah karena dia adalah biibadihi, terhadap para hambanya, basiron, maha melihat. Artinya maha melihat itu siapa yang layak untuk mendapatkan ampunan, siapa yang tidak layak untuk mendapatkan ampunan. Tuh saya kalau baca ayat itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri apa Mas Toto? Ngerinya itu, waduh, sedapnya ya masih diberikan ampunan. Ya Allah ya Karim. Kembali ke surah An-Nisa. Ayat yang ke-111 tadi, wa kana Allahu aliman hakimah. Ayat 112 masih Mas Toto, wa may yaksib, dan siapa yang mengerjakan khotiatan, kesalahan, dosa kecil, au isman, atau dosa besar, summa yarmi, kemudian dia tuduhkan, bihi, dengannya, barian, kepada orang yang tidak bersalah, faqodi, maka sungguh, ahtamala, dia telah memikul, buhtanan, kebohongan yang keji, wa isman, dan dosa mubinan, yang nyata. Baik, itu ada ayat tentang orang berbuat salah dan kejahatan, justru malah kesalahan dan kejahatannya itu dilemparkan kepada orang lain. Ancamannya adalah faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, sungguh dia memikul kebohongan yang keji
tidak memikul kebohongan saja, wa itsman dan dosa mubinan yang nyata, ancamannya keras. Kalau sudah salah dosa ya sudah minta ampun aja, jangan ngeles, jangan nyari pembenaran atau menyalahkan orang lain. Ini saya kemarin ada beberapa tamu pernah kerja di satu instansi lah ya, karena dia orangnya jujur, orangnya amanah, kemudian dapat perhatian. Si teman-temannya itu biasalah Mas Toto, jealous, iri, malah difitnah. Akhirnya keluar. Ayo coba bayangkan betapa dosa besarnya itu orang. Nah, yang dikeluarin itu ya Allah kemudian muliakan dengan keadaan yang lain. Seandainya terus dia dikeluarin dari perusahaan, dia memikul beban, punya anak istri dan lain sebagainya, dikeluarin gara-gara fitnahan. Waduh, itu apa enggak balasannya luar biasa itu. Naudzubillah min dzalik. Dunia kerja kan seperti itu katanya. Ya kan? Bukan katanya, emang benar ya Mas Soto ya. Kenyataannya seperti itu. Sikut kanan, sikut kiri. Ya Allah, untuk apa? Untuk mengamankan posisi. Ya kalau main bola ada wasitnya. Kalau wasitnya lengah ada VAR sekarang, ya kan? Bisa dilihat di kamera. Lah ini nggak ada VAR-nya. Benar Mas Sobat? Dunia kerja itu kalau kita bersenggolan dengan orang yang nggak punya iman, dia akan menghalalkan segala cara. Apa? Main dukun Lagi, masya Allah. Itu padahal yang pelakunya, pekerjanya adalah orang-orang berpendidikan tinggi, tapi untuk duduk jabatan dan satu posisi main dukun itu ya Allah. Ya paham saya. Masya Allah. Main dukun bisa. Main dukun itu kan termasuk santet juga, sihir. Nah, kita buka ke surah An-Nas. Surah An-Nas itu sampai diturunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu karena kejahatan manusia. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Halaman terakhir itu halaman 604. Halaman berapa? 604. Coba Ehan baca kamu asbabun nuzulnya aja sebelah kiri itu ya, pelan-pelan Ehan. Kayak presenter itu loh, baca itu pelan, enak. Asbabun nuzul surah Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq. Katakanlah asbabun nuzul aja yang sebelah kiri. Oh ya, maaf. Ibnu Abbas berkata, suatu hari Rasulullah SAW sakit cukup parah. Setelah diselidiki, kedua malaikat yang menjenguk beliau. Stop. Jadi Rasulullah kalau sakit yang jenguk siapa? Malaikat. Masya Allah, nggak kaleng kan kayak itu. Masya Allah. Jadi kalau Mas Toto sakit ingin dijenguk oleh malaikat, tiap mau tidur baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Ntar kalau sakit yang jenguk malaikat. Beneran ini? Oh, ayo. Ternyata beliau terkena sihir Labid bin Asyam, seorang Yahudi. Orang Yahudi itu, waduh, pelaku kejahatan number 1 di dunia itu siapa? Yahudi. Sampai ada film apa? Harry Potter. Itu siapa? Sekolah sihir. Harry Potter. Ya Allah, lanjut. Sihirnya berupa gulungan rambut yang terdiri atas 11 buhul pada seutas tali. Maka itu Allah Lanjut. Maka itu Allah memerintahkan beliau agar membaca 2 surah ini yang terdiri atas 11 ayat. Baik, surah Al-Falaq itu 5 ayat, surah An-Nas itu 6 ayat. 5 tambah 6 11. Lanjut. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan rambut itu. Selesai membaca kedua surah ini, badan beliau pun menjadi sehat kembali. Baik, itu hadisnya sahih, itu dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi. Jadi seperti ini, perhatikan. Makanya
sunnahnya itu kalau kita sebelum tidur ya berzikirlah. Berzikirnya itu ya baca ayat kursi akhir dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai selesai. Kemudian baca surah Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Terus seperti ini Mas Toto, ya, berarti ayat kursi, terus apa? Akhir surah Al-Baqarah, surah Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran pahalanya. Kemudian ditutup dengan surah Al-Falaq dan An-Nas ini. Terus di usap-usapkan ke seluruh anggota badan. Insya Allah terlindungi itu untuk membentengi diri dari hal-hal negatif. Kalau sakit makanya seperti itu. Kalau enggak ya bacain sendiri kamu harus disetuin biar itu sampai-sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sakit minta dibacain surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Buhul itu apa Buhul tahu buhul apa enggak? Apa? Buhul itu ikatan kayak gini nih. Nah, ikatan kayak gini nih. Makanya kan ada orang itu kalau kenapa sih dia kalau mau lamaran nggak jadi itu katanya jodohnya dikunci. Jodohnya apa? Ditanam. Itu ada jambe-jambenya itu ilmu sihir itu ada. Gara-gara sakit hati lamaran ditolak kayak gitu. Wah datang kembali pun. Pokoknya karena aku sakit hati aku nggak dapat dia pun nggak boleh untuk dapat orang lain. Transaksi dengan bajing dan setan di soal nyari tanam itu. Tanam medianya itu ditanam. Itu kan gaib. Nah terus itu sakit. Ada lagi nih bentuk fisik. Jadi salah seorang keluarga guru saya itu katanya pernah menderita gatal. Gatalnya luar biasa. Setelah diperiksa ke dokter, datang ke rumah sakit, diperiksa nggak ada apa-apanya Mas Toto. Diperiksa nggak ada apa-apanya, tapi giliran kambing gatalnya itu luar biasa. Setelah meninggal dunia, dia bilang, Mas, aku kok didatengin sama Bapak terus udah 3 kali ini dalam katakanlah seminggu atau sebulan. Nah, guru saya itu sebagai kakaknya paham, ya sudah, kamu baca zikir ya dari jalan orang aminna ala dinil Islam, aminna ala dinil Islam, aminna ala dinil Islam. Ya Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Zikirnya seperti itu. Berarti kan isyarat itu diparanin sama abahnya udah wafat. Beberapa bulan kemudian wafat. Nah ternyata setelah dimandiin bersih banget itu yang namanya tubuhnya bersih banget. Nah ketika gatal bagaimana? Diperiksa ke dokter ya nggak dapat. Gimana itu di Banyuwangi Solo? Banyuwangi kan ngerti sendiri selain kota budaya, kota wisata, kota apa Mas Toto? Kota? Nah kan kayak gitu. Jadi itu 11 berapa? 11 ikatan. Setelah dibacakan per ayat lepas itu. Terus lepas lagi. Nah buburnya itu setelah dicape-cape dilempar ke sumur mati, sumur sama Labib bin Angsom itu. Nah, ceritanya kan demikian dalam tafsir. Nah yang nyariin bubur itu siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali atas rekomendasi siapa? Malaikat Jibril. Wah itu enaknya kalau sakit yang jenguk malah malaikat ini anunya kesini ini itu dapat petunjuk. Lalu bagaimana cara menolak sihir? Mau tahu apa enggak? Ya, ini diketikkan surah Yunus dibuka. Surah Yunus itu zikirnya tadi. Zikirnya tadi diketikkan Mas Toto. Surah Yunus. Kalau ada saudara kita yang terkena katakanlah penyakit non medis, bahasa kerennya itu Mas Toto, bahasa apa? Bahasa kerennya penyakit non medis itu maksudnya apa?
Apa Mas Toto? Kena santet. Ya Allah, penyakit non medis, halaman 218. Halaman 218, ayat yang ke-81, baris kedua dari atas. Baik, kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihr. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Baik, Al-Qurannya itu taruh di atas itu Mas Soto, mohon maaf itu Al-Quran ini di sebelahnya itu taruh di atas sebelahnya. Pegangan, ehan. Baik, ayo Mas Soto. Falamma alqau, maka ketika mereka melemparkan tongkat dan tali, qala, berkata Musa, majidtum, apa yang telah kalian datang, bihi, dengannya, bihis sihri, dengannya adalah sihir. Innallaha, sesungguhnya Allah, sayubtiluhu, dia akan membatalkannya, menggagalkannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la, tidaklah, yuslihu, dia menjadikan berhasil, amal pekerjaan, al-muhsidina, orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu kan, ini ayat dibaca selama 21 hari. Berapa? Setiap habis sholat dibaca 21 kali. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihr. Innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Dibaca 21 kali pada sholat wajib selama 21 hari. Insyaallah sihir yang sudah masuk akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Sodom sampai sekarang pelakunya gay itu ada apa enggak? Ada ya. Itu zaman dulu. Ini Nabi Musa, waktu Nabi Musa diutus, yang viral apa Mas Toto? Yang viral apa? Sihir. Yang viral itu sih terulang lagi apa enggak kira-kira? Lalu Sodom aja terulang, apalagi sihir pasti terulang. Nah, bentuk sihir itu macam-macam. Kalau dalam tafsir Mukatsir itu ada 8 lah yang disampaikan. Ada 8. Sihir itu ada 8. Bagaimana? Wah, jangan di sini, saya nanti dapat dukun itu nanti akan saya itu ada dalam tafsir Mukatsir itu dijelaskan 8 bentuk macam sihir. Ada model kayak Deddy Corbuzier, terus ada kayak libat, itu namanya apa dan segala macam. Ada media yang atas, ada media bawah dan segala macam. Nah, itu semuanya itu mereka kan minta juga. Sihir itu mempan dengan izin Allah, tidak mempan juga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maksudnya ya, sihir itu mempan dengan izin, tidak mempan juga dengan izin Allah gitu. Paham apa enggak maksudnya? Jadi orang itu nyihir diijabah juga oleh Allah, tidak diijabah juga oleh Allah.
bisa jadi sihir itu mempan dan juga sihir tidak mempan. Tidak mempannya bagaimana? Ya kalau orangnya protektif, maka dari itu ada doa pagi petang. Nah, sihir yang paling jagoan itu, yang paling top adalah ketika terbenam matahari dan waktu sahur. Sahur itu seakar dengan kata sihir. Jadi remang-rem, pergantian antara malam dan siang, pergantian antara malam dan siang itu namanya waktu sahur. Makanya orang kalau jampe mikir itu waktu itu. Maghrib, menjelang maghrib, kira-kira orang itu banyak terlena atau banyak berzikir? Sebelum maghrib, sebelum subuh, banyak berzikir atau banyak terlena? Jangankan terlena, malah bablas itu apa namanya? Tidur. Makanya dianjurkan untuk protektif itu, ya, Mas Toto ya. Tuh, ingat-ingat berapa kali? Selama 21 hari. Surah Yunus ayat berapa? 80. Insya Allah. Ini saya pernah apa namanya? Ya boleh dikatakan diminta untuk solusi lah. Ya alhamdulillah ada hasilnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan silakan Pak Haji Burhan. Yaitu hitungannya dari ulama, dari ulama seperti itu. Yang ngerti rahasianya adalah mereka. Kita tidak, pokoknya dibaca 21 kali. Ya mungkin pengalaman dari ulama mendapatkan ilham dari Allah 21 itu kali. Nah, itu. Wallahu a'lam. Itu dari sononya demikian. Dibaca 21 itu adalah termasuk bilangan yang dianjurkan oleh ulama seperti itu. Wallahu a'lam. Kenapa 21 kok enggak 11? Kok enggak satu kali aja Pak Ustaz? Biar enggak capek ya. Wallahu a'lam kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Haji Mulkan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.